mengapa Tuhan Yesus Kristus berkata atau mengklaim dirinya bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar. Selamat datang di channel Renungan ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati melalui firman Tuhan yang disampaikan di channel ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share kepada orang lain agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar sama seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tema renungan firman Tuhan kali ini adalah Yesus adalah pokok anggur. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, pengajaran ini berupa sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus ingin agar murid-muridnya fokus kepada Yesus, bukan kepada Israel yang selama ini dianggap sebagai pohon anggur tetapi gagal menjadi pohon anggur, merasa bangsa pilihan Tuhan tetapi gagal mencapai target Tuhan. Jika kita mentelaah teks ini tidak hanya berbicara tentang pohon anggur dan rantingnya secara harfiah. Yesus berbicara tentang pohon anggur untuk mengatakan bahwa Dia berbeda dengan orang Israel, yaitu Yesus adalah pokok anggur yang benar, yang merupakan sumber kehidupan. Orang-orang Israel yang merasa pokok anggur tetapi tidak memiliki kuasa sebagai sumber kehidupan bagi bangsa-bangsa lain. Yesus mengatakan bahwa ranting harus melekat pada pokok anggur supaya ia menghasilkan buah. Murid-murid bahkan orang Kristen harus tinggal di dalam Yesus Kristus supaya bisa menghasilkan buah. Nabi Yeremia dalam tulisannya menjelaskan bahwa Israel telah murtad. Dalam Yeremia 2 ayat 21, di sana dikatakan bahwa namun aku telah membuat engkau sebagai pohon anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Israel tidak berhasil menjadi pokok anggur karena meninggalkan Tuhan. Keadaan mereka seperti pohon yang busuk, tidak bisa dijadikan sebagai sumber kehidupan. Perkataan akulah anggur yang benar, Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, bahkan kepada pengikutnya yang lain bahwa walaupun murid-murid dan pengikut-pengikutnya orang Yahudi, tetapi keyahudiannya tidak akan menyelamatkan mereka, atau keyahudiannya tidak menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Hanya Yesus Kristus. Satu-satunya cara agar bisa selamat adalah mempunyai persekutuan yang erat dengan Yesus Kristus, karena Dia adalah
pokok anggur yang benar. Dalam teks ini ada 3 pribadi yang dibahas, yakni yang pertama, Bapa atau Allah yang merupakan pengusaha atau pengelola dari kebun anggur. Dan yang kedua, Yesus Kristus yang adalah pokok anggur atau pohon anggur. Dia adalah pokok anggur yang benar. Dan yang ketiga, murid atau orang yang percaya kepada Yesus Kristus dianggap sebagai ranting-rantingnya. 3 pribadi ini semuanya penting dan harus berfungsi supaya anggur itu bisa berbuah banyak. Bapa sebagai pengusaha tentu tidak mau rugi. Dia ingin anggurnya berbuah banyak. Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang akan memberikan asupan makanan atau menyuplai makanan kepada ranting-rantingnya, dan ranting-rantingnya juga tetap harus menempel pada pokok anggur itu supaya bisa menghasilkan buah yang banyak. Lalu bagaimana dengan ranting yang tidak berbuah? Firman Tuhan berkata, ranting yang tidak berbuah akan dipotong menjadi kering, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Tetapi ranting yang berbuah bukan berarti boleh berpuas diri. Ranting yang berbuah tetap juga dibersihkan terus-menerus dengan tujuan supaya lebih banyak menghasilkan buah. Ranting tidak bisa berbuah jika tidak menempel atau tidak menyatu dengan pokok anggur. Ranting itu akan terus-menerus dibersihkan. Ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Kekasih Tuhan, ranting tidak bisa menghasilkan buahnya sendiri. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, Tuhan Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Lewat renungan firman Tuhan hari ini saya mengajak kita semua dan berharap kiranya kita semua yang mendengarkan renungan ini bisa menjadi ranting yang bisa menghasilkan buah. Jika tidak menghasilkan buah, maka akan dipotong, dilemparkan ke dalam api lalu dibakar. Tetapi jika saudara yang mendengarkan renungan ini merasa sudah berbuah, bukan berarti boleh berpuas diri, tetapi akan dibersihkan terus-menerus. Itu adalah cara kerja Tuhan untuk memproses anak-anak Tuhan supaya kita semua semakin banyak menghasilkan buah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.